Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Aprilia, NPM 22220012, dan rekan saya Arkaan Akbaransyah Hermoko, NPM 22220020. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar geografi. Geografi berasal dari kata Yunani yaitu geografika. Geo artinya bumi dan graphin artinya menulis, menggambar atau menggambarkan. Menurut asal katanya, geografi adalah ilmu menulis, menggambar atau menggambarkan hal-hal yang relevan dengan bumi. Konsep dasar geografi dalam beberapa ahli, yang pertama Sidney dan Donald J.D. Mulcairney, menyatakan bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan tentang bumi dan kehidupan makhluk yang ada di atasnya. Yang kedua, Harshon menyatakan bahwa geografi berguna untuk memberikan deskripsi yang beraturan dan teliti dari permukaan bumi. Yang ketiga, menurut Strabo, menyatakan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari karakteristik tertentu pada suatu wilayah dan memperhatikan hubungan antara berbagai tempat. Yang keempat, Yates menyatakan bahwa geografi adalah ilmu yang memperhatikan perkembangan rasional dan lokasi di permukaan bumi. Yang kelima, Alexander mengatakan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh lingkungan alam pada aktivitas manusia. Selanjutnya yang B, konsep geografi. Geografi sebagai suatu kajian ilmu yang memiliki apa yang disebut konsep geografi. Yang pertama, konsep lokasi. Konsep lokasi atau sering disebut dengan konsep letak merupakan konsep utama yang telah berkembang sejak awal sebagai ciri khusus geografi. Selanjutnya, letak absolut, mengacu pada menampilkan posisi tertentu, seperti posisi suatu objek di permukaan bumi yang ditentukan oleh sistem koordinat garis lintang dan garis bujur. Yang selanjutnya, lokasi relatif, merupakan konsep geografis yang bersifat dinamis, atau dalam geografi sering disebut dengan letak geografis, dan biasanya berkaitan dengan strategis atau ketidak suatu tempat. Yang kedua, konsep jarak. Konsep geografi jarak terkait dengan lokasi, karena nilai suatu objek dapat ditentukan oleh jaraknya dari objek lain. Konsep geografi juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Yang ketiga, konsep morfologi. Konsep morfologi menggambarkan permukaan tanah bumi, di mana medannya sudut atau naik karena proses geolis yang sering disertai dengan erosi dan pengendapan, sehingga ada pula yang berupa pulau, pegunungan besar dengan lereng yang tererosi, lembah, dan tanah aluvial. Yang keempat, konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan merupakan dapat tidaknya atau mudah tidaknya suatu lokasi dijangkau dari lokasi lain. Keterjangkauan tergantung dari jarak yang ditempuh dan yang diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai hambatan medan yang dialami. Yang selanjutnya, kelima, konsep pola. Konsep pola artinya berkaitan dengan persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena yang bersifat alami seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan, maupun fenomena sosial budaya seperti pemukiman, persebaran penduduk, mata pencaharian, dan jenis perumahan lapan tempat tinggal penduduk. Yang keenam, konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi artinya suatu pengelompokan berbagai aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya, seperti pemukiman, aktivitas pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Yang terakhir atau yang ketujuh, konsep nilai kegunaan.
Konsep nilai kegunaan berarti interaksi manusia dengan lingkungannya diberikan suatu nilai penting pada aspek-aspek tertentu. Selanjutnya C. Ruang lingkup geografi. Secara umum, ruang lingkup geografi ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu geografi fisik dan geografi sosial. Yang pertama, geografi fisik. Geografi fisik adalah bagian dari ilmu geografi yang mempelajari semua kondisi fisik pada peristiwa atau fenomena yang terjadi di muka bumi. Yang kedua, geografi sosial. Geografi sosial adalah bagian dari ilmu geografi yang mempelajari aktivitas kehidupan manusia dan interaksinya dengan lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, geografi regional. Geografi regional adalah bagian dari ilmu geografi yang mempelajari topik khusus yang mencakup suatu wilayah tertentu, baik dari segi fisik maupun sosialnya. Cukup pembahasan materi dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.